Di tengah hiruk-pikuk Bandung, berdiri sebuah bangunan unik, Rumah Gurita. Di atapnya, patung gurita hitam raksasa mencengkeram bangunan, memancing rasa ingin tahu siapapun yang lewat. Warga dan pelancong sering berhenti menatap ke atas, bertanya-tanya, apa fungsi rumah ini? Siapa pemiliknya? Bagi sebagian orang, rumah ini menakutkan, dikelilingi rumor ritual terlarang dan simbol sekte sesat. Malam hari, bayangan gurita itu menambah kesan horornya, menjadikan Rumah Gurita ikon urban legend Bandung. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai karya seni, ekspresi kebebasan arsitektur. Patung gurita dianggap sebagai pernyataan estetika, bukan simbol kejahatan. Mungkin pemiliknya seorang seniman atau pecinta laut yang menuangkan imajinasi ke dalam bentuk rumah. Keunikan desainnya justru jadi daya tarik, bukan sumber ketakutan. Rumah ini membuktikan arsitektur bisa lebih dari sekadar tempat tinggal. Jadi, apakah Rumah Gurita sarang konspirasi atau hanya karya seni yang disalahpahami? Opini masyarakat terbelah antara rumor menyeramkan dan argumen keindahan. Misteri Rumah Gurita bukan hanya soal bangunannya, tapi juga cara kita menafsirkan sesuatu yang tak biasa. Ketakutan tumbuh dari ketidaktahuan, sementara keunikan bisa jadi inspirasi. Rumah ini menantang zona nyaman pemahaman kita. Pada akhirnya, Rumah Gurita adalah cermin bagaimana kita bereaksi pada hal yang berbeda. Apakah kita memilih takut atau justru penasaran? Rumah Gurita berdiri di Sukadamai, dekat gerbang tol Pasteur, mudah terlihat siapa saja yang masuk Bandung. Desain rumahnya modern, tapi semua mata tertuju pada patung gurita hitam raksasa di atap. Tentakel-tentakelnya menjulur, matanya menatap kosong, mengubah rumah biasa jadi landmark penuh teka-teki. Rumah ini milik Frans Halimawan, seorang pengusaha yang juga pecinta seni. Patung gurita ditambahkan setelah rumah selesai dibangun, awalnya tanpa niat menciptakan sensasi. Namun reaksi publik luar biasa, rasa penasaran bercampur ketakutan. Sebelum era media sosial, cerita tentang Rumah Gurita menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak menantang diri mendekat, pengendara membagikan kisahnya. Gurita di atap jadi monster, penjaga, atau simbol gaib dalam imajinasi warga. Popularitasnya meledak setelah diangkat ke film horor Rumah Gurita tahun 2014. Dari rumor lokal, rumah ini jadi fenomena nasional. Magnet wisata misteri Indonesia. Rumah Gurita kini bukan sekadar bangunan tapi legenda urban yang hidup. Bagaimana patung di atap rumah bisa memicu rumor pemujaan setan? Gurita sering diasosiasikan dengan misteri dan kegelapan dalam budaya populer. Imajinasi publik menghubungkan patung gurita hitam dengan hal-hal gelap. Rumor makin liar, nomor rumah disebut 6666, padahal aslinya hanya 6. Detail kecil seperti jendela tertutup atau taman sepi ditafsirkan sebagai tanda kegiatan rahasia. Kurangnya informasi dari pemilik rumah memperkuat spekulasi. Kevakuman informasi diisi teori konspirasi. Keheningan jadi bahan bakar rumor. Rumah Gurita jadi contoh klasik legenda urban objek nyata. Narasi menyeramkan, minim penjelasan resmi. Cerita berkembang, detail berubah, misteri pun makin sulit dibantah. Di balik rumor, faktanya, tak ada bukti ritual sesat atau aktivitas ilegal di Rumah Gurita. Polisi tak pernah menemukan indikasi kriminal, rumah ini hanyalah tempat tinggal pribadi. Jurnalis dan vlogger yang menyelidiki pun tak menemukan keanehan, tetangga bilang rumah itu biasa saja. Pemiliknya dikenal baik, meski tertutup. Tak ada suara aneh, tak ada pertemuan mencurigakan. Semua berjalan normal. Rumah Gurita justru bagian dari tren arsitektur ekspresif dunia. Patung gurita di atap mungkin hanya ekspresi identitas pemilik. Ini seni yang tak semua orang pahami. Misteri lebih banyak diciptakan persepsi publik daripada kenyataan. Ketakutan muncul karena bentuk tak biasa, bukan fakta. Rumah ini jadi korban imajinasi masyarakat yang haus cerita menegangkan. Kisah Rumah Gurita mengajak kita bertanya, mengapa manusia suka misteri? Otak kita selalu mencari makna. Jika tak ada penjelasan, kita ciptakan sendiri. Misteri memberi ruang imajinasi, menawarkan pelarian dari dunia yang serba logis. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin besar ruang spekulasi. Keheningan pemilik jadi kanvas kosong bagi teori publik. Misteri lahir dari kekosongan informasi, produk rasa penasaran kolektif. Rumah Gurita mungkin selamanya jadi misteri, bukan karena rahasia besar, tapi karena kita memilih melihatnya begitu. Pertanyaannya, jika Anda tinggal di dekat rumah seperti itu, Anda akan penasaran atau takut?